Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Asik, udah kayak model youtuber gitu ya. Eh, Selamat datang kembali di konten YouTube gue gitu ya. Dan di konten kali ini dan juga beberapa konten kedepannya nantinya mungkin akan sedikit berbeda dengan konten sebelumnya. Kalau di konten sebelumnya itu muka gue in frame, gue nongol gitu ya, walaupun muka gue kurang enak dilihat gitu. Tapi di konten-konten yang selanjutnya gue bakal bikin dengan bentuk seperti ini gitu, kayak kalau bahasa sederhananya sih podcast ya. Oke guys, itu udah sekedar intermezzo aja. Jadi podcast ini gue namain Pintu. Pintu itu artinya singkatannya dari podcast ini itu. Nah, jadi nanti di podcast ini kita bakal ngomongin nih tentang hal-hal yang sekiranya memang perlu dibahas dan juga yang udah gue riset, udah pernah gue alamin gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti nih podcast ini bakal jadi ajang curhatan gue gitu ya, mohon maaf karena memang gue bener-bener cerita ke temen-temen gitu, bener-bener bikin konten yang emang udah pernah gue alamin dan juga gue riset gitu, dan juga maksudnya gue apa namanya, riset juga gitu, gue teliti juga. Oke, karena sebenarnya podcast ini tuh, Pintu itu tuh berawal dari temen yang awalnya tuh dia minta tips dan trik gimana caranya supaya gak insecure gitu. Nah, menarik, dan akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi, oke lah, gue bakal ada beberapa temen juga yang saranin buat coba dong aktifin di YouTube gitu. Ya udah, akhirnya gue gabungin tuh antara pertanyaan temen gue yang tips and trick tentang insecure sama saran dari temen gue yang gue biar aktif aktif di YouTube gitu. Akhirnya ya udah, gue bikin podcast dan medianya itu YouTube. Oke, di Pintu kali ini gitu ya, kita akan ngebahas tentang insecure. Balik lagi, tadi kan teman gue ada yang nanya tuh tips and trick tentang insecure. Nah, sebelum kita mengatasi insecure, kita akan bahas dulu tentang insecure sedikit gitu ya. Apa sih insecure itu? Insecure adalah perasaan malu, khawatir, takut, atau tidak percaya diri. Tapi menurut gue, setiap orang itu pasti punya rasa insecure ini. Jadi menurut gue, rasa malu, khawatir, takut, tidak percaya diri itu akan tergolong ke dalam insecure apabila rasa-rasa itu tuh berlebihan gitu. Malu berlebih, khawatir berlebih, takut berlebih, tidak percaya diri berlebih, itu baru bisa dinamain insecure. Nah, insecure sendiri sebenarnya booming sejak banyak narasi atau kata-kata tentang mental illness gitu ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu. Lalu apa sih faktor-faktor yang bisa nyebabin kita insecure? Insecure itu kan banyak banget ya macamnya ya. Dan juga nantinya akan bergantung kepada kasus dari masing-masing individunya. Nah, faktor-faktor yang bisa nyebabin insecure adalah yang pertama, bentuk fisik. Bentuk fisik ini bisa jadi dari skin tone, bisa jadi dari rambut misalnya, atau hidung, muka, mulut, bibir, dan segala macem gitu ya, tinggi, pendek, kayak gitu-gitu. Terus kemampuan. Nah, kemampuan ini yang bisa bikin kita nggak percaya diri gitu ya. Terus yang nantinya efeknya itu kita tuh bakal bandingin diri kita sendiri sama orang lain gitu. Terus yang ketiga, insecure itu bisa terjadi kalau misalnya harapan kita terlalu tinggi, ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Terus yang keempat juga, kita bakal insecure kalau misalnya kita trauma. Trauma di sini dalam artian itu trauma yang sehingga menyebabkan kita itu tidak mau lagi mencoba hal yang baru gitu loh, atau takut gagal. Terus juga pergaulan. Nah, pergaulan di sini dalam artian kita tuh bergaul gitu ya dengan orang yang juga tidak
dengan orang yang juga insecure gitu loh. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang insecure gitu, yang tidak pandai mencoba hal baru, yang tidak bisa memanfaatkan peluang gitu, kita juga bakal kebawa insecure gitu. Terus yang keenam, yang kenapa apa yang ketujuh? Pokoknya yang selanjutnya deh. Yang selanjutnya adalah komentar orang. Nah, komentar orang ini bisa berhubungan juga dengan bentuk fisik dan juga kemampuan. Ketika kita dihadapkan dengan orang gitu ya. Kadang-kadang orang kan, ya namanya orang mulutnya kan beda-beda gitu ya. Ada yang ngekip, ada yang memberi masukan, mengkritik dengan cara baik-baik, kritik yang membangun. Ada orang yang memang berkomentarnya tuh emang bener-bener pedas banget dan kayak bener-bener langsung to the point. Ya to the point gak masalah gitu, cuman ya mungkin tahu waktu, tahu tempat gitu kan. Karena kan orang yang dikomentarin pun juga tipe orangnya beda-beda. Ada yang suka frontal, ada yang suka difrontalin, ada yang gak suka difrontalin gitu kan. Gitu. Lalu ada lagi ini yang benar-benar paling sering gue rasain, karena gue juga termasuk, keinginan untuk selalu perfect. Perfect di sini gue bukan berarti kayak fisik ya, bukan berarti ke fisik, bukan 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 sama sekali yang terlihat secara visual lah gitu loh. Gue di sini perfect di sini tuh dalam arti kerjaan gitu ya. Tugas kerjaan itu benar-benar harus kayak perfect, harus benar-benar ada di titik penghabisan gitu. Pokoknya benar-benar gue harus sampai nangis darah, ini benar-benar harus perfect kerjaan gue gitu. Ini yang kemudian nantinya bisa menimbulkan perasaan khawatir berlebih gitu loh. Oh iya ya, ini gue jadi kayak bikin dikasih tugas, deadline-nya tuh Senin depan, dan hari Minggunya tuh kita udah ngerjain gitu loh. Nah, terus dari hari Minggu sampai H-1 deadline itu terus aja revisi karena saking pengen perfeksionisnya gitu loh. Dan itu kayak khawatir terus, aduh gue kayak insecure nih, kerjaan gue udah perfect belum ya, revisi lagi gitu. Akhirnya itu yang menyebabkan insecure gitu. Oke, itu tadi faktor. Terus ciri-cirinya nih, ciri-ciri dari insecure. Yang pertama, memandang diri kita lebih rendah karena ada orang yang lebih. Itu nggak masalah sih kalau misalnya emang, karena gue sendiri menerapkan prinsip di atas langit masih ada langit gitu, tapi kita sendiri harus percaya dengan kelebihan kita, bahwa emang setiap orang tuh diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi ya memandang diri lebih rendah ya nggak apa-apa lah, tapi jangan 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 kayak memandang diri lebih rendah di sini jangan kayak dalam artian ya lu bener-bener mental block lah istilahnya, kayak gue gak bisa nih gitu. Lu jangan jangan kayak gitu, jangan memblokkan kayak gitu. Terus ansos. Nah, karena tidak percaya diri tadi, teman-teman jadi ansos, jadi antisosial gitu kan. Jadi gak mau bergaul, gak mau bertemu dengan orang baru gitu. Bener-bener ngekip ngekip sendiri keinsecurean itu. Terus tidak ingin keluar dari zona nyaman. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan mencoba hal baru gitu. Karena saking udah nyamannya dan karena nggak mau nggak mau ngambil resiko gitu karena takut khawatir. Jadi teman-teman tidak ingin keluar dari zona nyaman. Terus takut dan khawatir berlebih itu udah pasti teman-teman. Ya pokoknya kayak berada di zona yang kayak gimana ya, nggak nyaman lah istilahnya, kayak pengen mencapai suatu target tapi teman-teman tuh kayak pengen mencapai suatu target tapi teman-teman kayak ini nih harus ada yang dicapai lagi gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue udah perfect tapi harus diperfectin lagi gitu. Jadi itu kayak tadi balik lagi ke takut dan juga khawatir berlebih. Itu ciri-cirinya. Terus, nah ini dia cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu yang pertama, so pasti dong teman-teman harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Teman-teman curhat kepada Tuhan, karena pendengar yang baik itu benar-benar kayak Tuhan gitu loh. Terus teman-teman juga mendekatkan diri kepada keluarga dan juga kepada teman-teman yang suportif, kepada teman-teman yang juga bisa membawa teman-teman ibaratnya ke fase yang lebih baik gitu kan.
Terus juga keluar dari zona nyaman. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mencoba hal baru, it's okay, nggak apa-apa gitu. Selagi masih ada peluang, masih ada kesempatan dan teman-teman menyanggupinya gitu loh kan. Ya udah terjun aja gitu loh. Toh pengalaman adalah guru terbaik ya kan. Guru terbaik adalah pengalaman adalah guru terbaik. Ya, pokoknya pengalaman guru terbaik pengalaman gitu. Terus temuin nih yang teman-teman suka. Teman-teman suka apa sih gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ibaratnya masih ragu, teman-teman bisa eh temuin kesukaan teman-teman lewat ikigai. Ikigai itu apa sih? Ikigai itu suatu metode yang dipakai sama orang-orang Jepang. Jadi di sana teman-teman bisa nemuin passion teman-teman, teman-teman bisa nemuin karir teman-teman gitu. Teman-teman bisa temuin apa yang dibutuhin oleh dunia sehingga nanti ini berhubungan juga dengan zona nyaman. Ketika teman-teman punya ibaratnya setitik aja peluang di zona yang tidak teman-teman nyamani gitu. Ibaratnya di zona yang teman-teman belum tekuni gitu ya, teman-teman bisa tahu, oh iya gitu, saya punya peluang gak ya di sini gitu, melalui ikigai itu gitu. Terus juga bercerita atau bertukar pikiran dengan orang yang dipercaya. So pasti tadi teman-teman harus bisa milih circle yang emang suportif dan juga yang paling penting adalah bisa dipercaya. Lalu teman-teman bisa asah kelebihan teman-teman. Dan di sini nih salah satu tipsnya juga, teman-teman jangan menonjolkan kekurangan teman-teman. Mengakui kekurangan boleh, tapi teman-teman jangan terus berlarut atau jangan juga terus menonjolkan kekurangan teman-teman. Ketika teman-teman sudah tahu kekurangan teman-teman, teman-teman harus bisa mengasah kelebihan teman-teman. Itu. Terus yang terakhir adalah hindari hal-hal yang tidak penting. Hindari wasting time, oke? Teman-teman harus bisa memanage waktu gitu ya. Mana nih yang kira-kira prioritas, yang kira-kira penting gitu ya. Mana yang kira-kira enggak. Gitu teman-teman. Terus yang terakhir di sini ada quotes juga dari Robert Marley, bahwasanya jatuh cinta pada dirimu adalah rahasia pertama menuju kebahagiaan. Kalau teman-teman tadi ngerasa insecure, so pasti teman-teman gak bahagia kan. Nah makanya kalau teman-teman mau bahagia, teman-teman tidak ingin insecure lagi, cobalah untuk jatuh cinta pada diri sendiri. Oke teman-teman, sekian pintu kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena ini masih podcast pertama gitu ya, masih pintu episode pertama. Jadi aku mohon banget nih buat teman-teman, aku apa gue yang ngomongnya ya? Ya udahlah bebas aja kali ya. Aku mau minta tolong sama teman-teman untuk minta kritik dan sarannya. Teman-teman boleh kasih kritik dan juga saran di komentar atau boleh personal chat ke aku via direct message, via line, via WhatsApp juga bisa. Dan kalau misalnya ada tambahan atau ada sesuatu yang kira-kira mau didiskusikan gitu ya, tentang insecurity, teman-teman boleh tulis di kolom komentar supaya nanti yang nonton tentang insecure ini juga bisa melihat komentar teman-teman gitu ya, bisa melihat tanggapan teman-teman, bisa melihat pendapat teman-teman. Terus juga kalau teman-teman punya saran tentang pintu di episode selanjutnya, boleh juga langsung tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak sudah menyimak. Gue Dia Askara Arum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di podcast, sampai jumpa di pintu selanjutnya.